Stratifikasi sosial. Definisi stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum atau sastra yang berarti lapisan dan fikasi, fication. Bahasa Rumanianya visere yang berarti membuat. Dua kata tersebut dapat mengartikan stratifikasi sebagai pembuat lapisan. Stratifikasi sosial adalah lapisan yang dibuat oleh masyarakat yang ada gunanya untuk mempersatu menggolongkan individu yang berbeda sebagai alat untuk menyusun serta menyelenggarakan kepentingan masyarakat, dan juga sebagai alat kontrol. Dasar stratifikasi sosial. Di dalam masyarakat yang selalu terjadi perlapisan sosial secara bertingkat selama di masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai. Stratifikasi tokoh dari Kitil Asorokin. Stratifikasi perbedaan penduduk masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Terjadinya stratifikasi sosial adalah akibat dari adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban serta tanggung jawab nilai sosial dan berpengaruh di anggota-anggota masyarakat. Munculnya manusia mengenal kehidupan kelompok. Seorang pendapat sosiologi menurut Max Weber. Weber mengemukakan bahwa stratifikasi sosial sebagai golongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestisio. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat disebabkan oleh adanya sesuatu yang dihargai lebih. Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada suatu lapisan tertentu adalah ukuran kumulatif dan bukan ukuran tunggul, misalnya kekayaan, kekuasaan, keturunan, atau pendidikan. Kekayaan. Kekayaan berkaitan dengan pendapatan atau upah. Orang yang memiliki kekayaan lebih akan menempati lapisan paling atas, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki kekayaan menempati lapisan bawah. Yang kedua, kekuasaan. Kriteria kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seorang untuk menentukan kehendak terhadap orang lain yang dikuasai. Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi seperti tuan tanah atau pemerintah akan menempati lapisan paling atas, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki kekuasaan akan menempati lapisan paling bawah. Yang ketiga, keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat yang merupakan keturunan dari kekuatan keluargaan raja atau kaum berbangsa menempati lapisan atas. Umumnya masyarakat menyebut mereka dengan ungkapan darah biru. Dan yang terakhir, pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki. Contohnya dokter, atlet, hakim. Status atau kedudukan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dalam bermasyarakat, biasanya orang memiliki beberapa kedudukan. Cara-cara memperoleh status atau kedudukan ada tiga, yaitu status, status, dan akseptasi status. Yang pertama, ascribed status merupakan status yang diperoleh seorang tanpa usaha tertentu. Status sosial ini biasa diperoleh karena warisan, keturunan, atau kelahiran. Contohnya, seorang anak lahir dari lingkungan bangsawan tanpa harus berusaha dan sendiri memiliki status sebagai bangsawan. Status ini diperoleh karena suatu prestasi tertentu atau diperoleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atau dasar keturunan, tetapi tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengajarkan serta mencapai ketujuan. Ya, seorang menjadi hakim setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum. Yang terakhir, assigned status adalah status yang dimiliki seseorang karena jasa-jasa terhadap pihak lain. Oleh karena itu, jasa yang tersebut orang diberi status khusus oleh orang atau kelompok tersebut, misalnya gelar-gelar seperti pahlawan revolusi, peraih Kalpataru, atau status yang dapat diberikan yaitu konflik status individu, konflik status yang diselenggarakan oleh seseorang dalam hatinya sendiri. Konflik status antar kelompok, konflik status yang terjadi antara kelompok satu dan kelompok lain. Tiga, konflik status antar individu, konflik status yang terjadi antara suatu individu dengan individu
lainnya. Terus istri bertanya dengan suami yang mengenai kenakalan anaknya. Sifat stratifikasi sosial menurut Sarjono Sukamto, sifat stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan campuran. Tertutup, masalah tidak mungkin masyarakat untuk berpindah dari tingkat satu ke tingkat lainnya. Kedua, terbuka, masyarakat dapat pindah dari posisi ke tingkat yang lain. Perpindahan disesuaikan karena kemampuan seseorang dalam bekerja.